Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang, badan sehat. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati pembina, pengurus Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu pengurus, imam-imam kita, para peserta wirid yang hadir rahimakumullah. Ridho, udah ada ngomong lagi. Masuk tuh. Di sarungnya dirapikan. Rashid.
Ya. Sebenarnya wirid itu bukan hanya untuk anak-anak, jadi semuanya. Gadang ketek tuuh mudo laki perempuan, kita sama-sama perlu ilmu untuk beramal. Untuk apa? Beramal. Dan dengarkan lagi ya. Jadi sebenarnya bawa catatan itu. Dalam flyer yang diedarkan itu kan ada bawa catatan di sana itu. Menuju masjid, karena waktu kita sedikit sebenarnya. Masjid itu asal katanya dari sajadah. Artinya sujud. Masjid tempat sujud. Nah, berarti tempat ibadah itu. Makanya tidak boleh kita melanggar hal-hal yang terpenting di masjid tersebut. Ya, yang pertama sekali, ingat ya, ingat saja. Tidak ada keluar masuk lagi. Ngapain keluar? Kalau udah masuk, tidak ada keluar lagi. Itu pelanggaran terhadap majelis ilmu itu. Keluar masuk tidak boleh. Kalau udah masuk, dalam saja. Sampai selesai kegiatan. Kalau tidak di luar mana. Supaya tidak ada gangguan. 1, luruskan niat. Duduk baik-baik. Di depan masih lapang. You depan. Nah, itu. Duduk. Ya. Apa yang pertama? Luruskan niat. Kenapa niat kita? Ingin absen? Dapat pahala? Apa lagi? Wajib bagi Islam. Enggak, niat kita. Enggak usah ketawa. Udah berani ngomong, udah bagus itu. Ridho, apa niatnya ke masjid? Sholat. Nafal. Wah, yang keluar tadi siapa namamu? Gibran. Apa niatnya datang ke masjid? Gibran ya? Oh, Peres. Pati. Nah, dia apa niatnya? Tasya, apa niatnya? Awak, niat kamu apa datang ke masjid? Mendapatkan pahala. Silakan masuk yang masih di luar. Dah, 1. Dengarkan. Udah luruskan kembali. Menghadap ke depan. Niat kita 1 karena Allah. Dah, duduk. Baik-baik. Perempuan itu bagaimana duduknya? Dah. Jadi 1 niat karena Allah. Kalau karena lain-lain, karena siapa-siapa, maka tidak akan dapat apa-apa. Makanya niat itu penting. Kadang ikut-ikutin kawan, kadang pingin absen saja. Jadi Ustadz yang tidak hadir sholat berjamaah itu, absen yang dititip itu, kardenya tidak usah diabsen. Kalau ambo di DAT kayak gitu Pak Ketua, di Masjid Al-Hijrah. Tidak ada istilahnya titip-titip absen. Yang ribui dalam sholat, Ikam masjid itu kan pergi sholat, bukan pergi ribut. Kalau pergi sholat, ya sholat. 1, niat. Yang kedua, berwudu, bukan rukun sholat, soleha. Makasih ya. Bagus.
Lawaswaro. Yang Buya tanya, tujuan kita datang ke masjid untuk apa, mau apa? Satu, luruskan niat karena Allah. Yang kedua, yaitunya berwuduk sebelum berangkat ke masjid. Siapa yang lagi berwuduk dari rumah tadi? Angkat tangan. Yang lagi berwuduk dari rumah. Buya wuduk tadi dari rumah, dari Kuranji itu dari Kuranjai, kamari itu, wuduk itu. Rashid lagi wuduk tadi. Salat. Lagi. Di mana wuduknya? Sini. Mana? Di rumah. Iza tawaddo ahadakum, siapa yang berwuduk di antara salah seorang kamu, thumma raha ilal masjid, kemudian dia datang ke masjid, menuju masjid, maka dia mendapat pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dah, Rashid, biasakan berwuduk sebelum datang ke masjid itu. Ya. Jadi kalau tahu doa boleh diulangi di sini, diperbarui wuduknya, tidak apa-apa. Asana duduk baik-baik lah. Jangan tengok-tengok sebelah aja. Ke sini tengok, ke depan. Gitu. Nanti kalau datanya boleh. Satu apa tadi? Niat karena Allah. Yang kedua apa? Berwuduk sebelum datang ke masjid. Wuduk sangat luar biasa itu. Jadi maka wuduk penting. Siapa yang berwuduk datang ke masjid, dalam perjalanan mungkin dia wafat, meninggal, mungkin ditabrak ayam kan, meninggal dia. Maka dia meninggal dalam keadaan suci, kan bagus itu. Dakhalat jannah dia itu. Makanya jaga wuduk. Nanti kalau pergi sekolah juga wuduk sebelum pergi dulu. Ya, Bang ya. Abang siapa namanya? Abang Rika. Rika. Dika. Ya, I'm sorry. Abang Dika. Ya. Ridho. Jadi berwuduk sebelum datang ke masjid. Bang ya. Jadi kalau pergi sekolah berwuduk dulu. Nadia mau pergi sekolah berwuduk. Makanya sering saya sampaikan, kalau kalian pergi ke WC, buang air kecil, buang air besar, dengarkan. Udah selfie-selfie itu sudah itu. Jangan terlalu banyak selfie-nya. Siapa yang masuk kamar kecil, buang air kadang, buang air ketek, pastikan keluar dari sana berwuduk. Kalau tidak, kalian najis kemana-mana. Ya, coba. Buya nanya, Fari, najis itu, pipis itu najis atau tidak? Ya, siap pipis kamu tidak berwuduk, berarti kamu bernajis. Bukan itu, dengar itu. Untuk kalian semuanya. Makanya itu bukan hanya untuk anak-anak. Orang kadang-kadang orang kayak gitu aja. Siap kejambannya ndak wuduknya doh. Berarti dia najis itu. Pai masuk kantornya najis, karajonya najis, makan najis. Kenapa? Karena dia sudah buang air kecil atau buang air besar tadi, tidak berwuduk. Makanya wuduk penting. Yang ketiga, berpakaian yang sopan. Fari, dengar saja Fari, tidak usah tengok-tengok yang lain. Kau tidak tutup saja kainnya itu. Kalau mengganggu urusannya. Pakaian yang sopan. Ini alhamdulillah laki-laki tak satu pun yang pakai peci. Enggak usah. Buya kan lagi ngajar sekarang tuh. Ya. Coba lihatkan ciri khas karakter Islam itu. Jangan malu, jangan gengsi. Dekat motor Buya tuh peci, dekat helm peci, dalam kutub peci itu 3-4 ada di sana itu. Kenapa malu kita?
Akhir-akhir zaman ini kan generasi apa nih? Gen Z, apa? Gen Z ya. Itu generasi yang pemalas itu. Iya. Akibatnya nanti orang tidak mau nerima kamu kerja. Iya. Karena generasi pemalas itu orang tidak mau dah. Tidak produktif. Dah. Jadi berpakaian yang sopan. Muslim dan muslimah. Kalau perempuan ke masjid itu pakai jilbab atau pakai mukena. Coba aurat laki-laki itu mana saja? Udah laki-laki jawab, usah perempuan. Aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Itu yang wajib. Tapi apakah kita berjalan atau sholat hanya pakai sarawah Hawaii saja? Pakai anduk saja? Dia sudah sah itu karena dia sudah menutup aurat. Tetapi tidak sopan. Perempuan itu yang mana auratnya? Coba Nadia, mana aurat perempuan? Nadia, yuk, awak, sana mau? Sadu Allah badan. Kecuali muko sia. Muko awak ya. Tidak muko kawan dah. Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu dalam ilmu fikih seperti itu tuh. Itu aurat wajib ditutup. Untuk menutupi aurat yang benar itu, kamu lihat nanti ada di dalam kitab tipis dia kecil, kudung gaul. Coba Fani buka tuh, kudung gaul tuh judulnya. Itu ada 8 bentuk kriteria pakaian dalam Islam. Kudung gaul. Iya, kudung tuh kerudung kalau di awak tuh kan. Ya. Nah, nasib lah ya. Ada, coba. Ada nampak kan? Kudung gaul. Ada 8 kriteria pakaian di dalam Islam. Yang perempuan ya. Ada kan? Nah, kamu tengok nanti di rumah, kamu baca itu baik-baik. 1, tertutup seluruh tubuh, seluruh badan. Hazana, duduk baik-baik. Nanti kamu tengok saja di rumah. Ya, itu kriterianya itu. Kalau tidak, berarti pakaiannya sudah melanggar syariat. Ya, ada pakaiannya itu ndak tipis, kainnya tuh, ndak boleh tembus pandang. Pakaian itu bukan untuk sebagai perhiasan. Perhiasan itu pada sebenarnya itu pada hakikatnya itu disuruhan, disembunyikan. Perhiasan itu ndak boleh diumbar-umbar. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ada 8 itu bentuknya itu. Dah, kamu tengok nanti di rumah ya. Bagaimana kriteria pakaian dalam Islam yang sebenarnya itu. Kudung gaul itu menceritakan dia pakai jilbab, dia berpakaian muslimah tetapi seperti orang telanjang. Itu perempuan yang penghuni neraka itu. Nyolai menutupi aurat. Pakai jilbabnya. Tapi jilbabnya nyokabean. Cali Al-Ahzab 59. Ba'a caro menutup aurat itu. Nah itu. Nggak boleh. Al-Ahzab, coba siapa Fani? Siapa namamu? Coba buka ayat Al-Quran. Al-Ahzab 59. Ya, ayat 59. Baca artinya Fani. Coba baca, terjemahnya saja, artinya saja. 59. Duduk baik-baik. Ya. Tuh, dengarkan, tunggu. Jangan terlalu cepat. Kul,
katakanlah Nabi kepada istri-istrimu. Jadi pesan Allah itu Allah pesan kepada Nabi dulu. Untuk siapa? Istri-istri Nabi. Kan li azwajika, kan jamak di situ tuh. Nah, siap istri siapa lagi? Anak perempuan. Jadi anak laki tidak usah pakai jilbab. Laki-laki enggak. Perempuan. Terus siapa lagi? Wanisa'il mu'minin, istri orang beriman. Buya dek tahu ayat itu, kena faham, makanya Buya sampaikan kepada istri orang beriman. Kalau lebih berimannya, apa? Terus. Tuh. Tunggu, stop. Hendaklah mereka menutupkan, mengulurkan kudungnya, jilbabnya, apa namanya kok? Iya kudung. Jilbab. Nah, ke seluruh tubuhnya. Ini bukan di kabean. Enggak ada. Terus kalau betul dia memakai jilbab, apa? Satu, mudah dikenal. Itu Al-Quran itu. Ibu yang itu ibu yang jilbabnya yang enggak gadang tuh. Oh, di situ rumah beliau tuh. Yang kedua apa lagi? Tidak diganggu. Baik manusia-manusia yang nakal ataupun makhluk jahat lainnya. Banyak anak-anak sekolah yang kesurupan, rata-rata pedusi. Ada kesurupannya masal bagi. Karena Buya sering kan meruqyah itu kan. Kemarin di sekolah mana itu? Ada SMK lah gitu kan. Tak masuk anak-anak Nasrani bagi yang kesurupan bagi. Anak Nasrani itu enggak pandai untuk meruqyah itu. Kok Islam lah kok kan ini enggak enak pula. Hati-hati itu. Kenapa itu terjadi? Tidak mengikuti aturan Allah. Nah, kalau diikuti aturan Allah itu Al-Azab 59 itu, An-Nur 31 ada di sana itu. Ya. Kasihan saja kalian contohkan boleh membuka jilbab. Boleh pakai baju pendek lengan, kasihan saja An-Nur 31 jawabannya itu. Ada 3 waleh, ada 2 waleh. Dah di sana dijelaskan itu. Dah, jadi berpakaian ya. Yang keempat. Udah masuk. Kalau ada yang bertanya boleh. Bagi wanita, bagi perempuan jangan memakai atau menggunakan parfum yang berlebihan semerbak wanginya. Tidak boleh. Pakai parfum boleh? Boleh. Tidak dilarang. Cuman kalaulah untuk orang banyak, tempat yang ramai, itu ada batasan-batasannya. Karena nanti indikasinya, kalau seandainya kalian terlalu berlebihan memakai wewangian itu, nanti akan mengganggu laki-laki yang lain. Nah, untuk siapa boleh pakai parfum itu? Nanti kalau kamu udah besar, pada suamimu, orang tuamu, ayah dan ibumu, amang gaya lah di rumah ndak ada. Itu caranya. Tapi kalau untuk keluar, pai barale dah tangguang dah. Oh, rancak-rancak di rumah bawon bawang saja. Bawon katumba saja kadang-kadang kan. Dah, enggak boleh. Enggak jadi ibadah, jadi dosa jadinya. Jadi kalau pakai parfum, pakailah yang sederhana saja, yang tidak berbau wangi. Nah, gitu. Ya, ada itu, ada. Dah. Yang kelima, membaca doa keluar rumah. Tes dulu, Rido, baca doa keluar rumah. Fari, kalau lagi liang enggak tuh doh. Yo. Enggak tuh. Iyalah. Gibran. Oh, opres ya. Bang. Doa keluar rumah. Tuh. Astagfirullah. Senyum sadola. Rashid. Yo. Tuh. Syukran. Luar biasa. Alhamdulillah. Walaupun model ikut tampangnya alimnya tuh. Oh, iya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula
Itu doa keluar rumah. Baca doa itu, ya. Biasakan. Oke, Azana, biasakan doa itu baca. Berjalan dengan tenang, jangan berlari. Risikonya nanti tinggi, jatuh ini segala macamnya, tidak boleh. Bahkan orang sedang sholat sekalipun, awak pingin sholat berjamaah, lah mulai sholat, itu tidak dianjurkan untuk berlari itu doh. Makanya alhamdulillah di masjid awak di Siko sampai berapa menit? 10 menit. Berapa menit itu? Antar wazan itu baru iqamat. Itu bagus itu. Itu menunggu. Supaya kadang-kadang jamaah ada yang dalam perjalanan. Gitu. Ya. Kemudian selanjutnya saat masuk dalam masjid, 1, baca salam. Kalau tidak mengganggu. Hukum membaca salam apa? Salah. Sunnah. Membaca salam sunnah. Menjawab wajib. Gitu. Assalamualaikum. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sesuai permintaan. Kalau pendek lo boleh. Kalau panjang lo bolehnya. Kalau pendek panjang balenya rancak orang tuh bagus. Banyak amalnya tuh. Ya, baca salam. Yang kedua, masuk masjid kaki kanan. Keluar kaki. Perhatikan itu sunnah. Begitu Rasul yang bimbing Rasid. Ya. Yang kedua kaki lah masuk. Itu melompek dia kan. Kaki kanan. Ya. Baca doa. Oke. Baca doa masuk masjid. Coba yang benarnya. Yang lain masih ada yang lengkapnya. Kedua tuh. Allah maftah. Itu fa. Itu. Oke, baik. Berarti baca doa masuk masjid. Yang keempat, salat tahiyatul masjid. Itu adabnya tuh. Makanya kalau kalian lihat ada bapak-bapak sampai di masjid beliau sholat, masuk masjid sholat, itu sholat tahiyatul masjid. Setiap masuk masjid boleh sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2. Gitu. Jadi itu bukan anak-anak saja, seluruhnya. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu ndaklah tahu itu doh. Masuk masjid, masuk saja itu, duduk saja. Padahal ada amalan-amalan yang perlu diamalkan dan itu adalah amalan Rasul. Matikan handphone. Yang kelima, di dalam masjid jangan sampai mengganggu. Hanya kadang-kadang sedang sholat bagai mandariang-dariang bagi HP kok. Makanya imam sering menyampaikan soft, rapat dan diluruskan. Yang bawa handphone dinonaktifkan. Itu biasalah ditulis itu tuh. Itu. Soft, rapat dan lurus. Itu supaya tidak ada dua. Ini kadang-kadang kok nada daring HP ku kok DJ lu kayak. Lah goyang-goyang sana. Enggak boleh. Ya. Yang keenam, tidak membuat gaduh dalam masjid. Jangan nuduh-nuduh orang, diri kita saja benahi. Tidak boleh membuat gaduh, tidak boleh berlari. Karena dalam masjid itu, sampai dalam masjid duduk. Sholat sunnah, tahiyatul masjid duduk. Ridho, duduk baik-baik. Ya, itu adab dalam masjid itu. Kalau adab dalam masjid tidak beres, tidak dilakukan, maka anak-anak Islam itu, umat Islam itu juga tidak akan benar dalam pelaksanaan ibadahnya. Jadi tidak boleh membuat kegaduhan. Kalau ada awak punya adik kete, anak kecil yang masih aktif, belum bisa nyo menerima kebenaran doh, suruh duduknya, dek duduk, nyoba putar sepanjang masjid kuah. Tidak usah bawa ke masjid dulu.
Di rumah sih diajar dulu, jalannya kadang. Lah bisa nerima kebenaran baru nak duduk sholat. Nah, itu caranya. Ya, ada yang tanya? Orang mau azan lagi tuh. Jadi tidak membuat kegaduhan. Yang ketujuh, menjaga kebersihan dalam masjid. Ini Buya sampaikan saja yang penting-penting saja. Saat berada dalam masjid, kita mau sholat lagi. Jaga kebersihan, tidak membuat kegaduhan, hormati jamaah lain. Kalau ada orang sedang sholat sunnah, tidak boleh ribut. Kata Rasul, kalau ada kamu sedang baca Al-Quran, orang sedang sholat, lambean baca Quranmu. Awak baca Al-Quran itu pahala enggak? Pahala kan? Ada orang sedang sholat, lambean baca Al-Quran awak tuh. Begitu, menjaga. Apalagi kalau kalian maribui bagalui mota dalam masjid, enggak boleh. Dosa itu. Dosanya tanggung sendiri-sendiri. Ya. Perbanyak ibadah dalam masjid itu, berzikir, sholat sunnah, baca Al-Quran, berdoa. Hindarkan bicara masalah urusan-urusan keduniaan. Makanya menggalih tidak boleh dalam masjid. Mana tahu kalau ada majelis taklim ibu-ibu, tidak boleh jual beli dalam masjid. Kalau pengen jual beli juga di luar. Adabnya memang kayak gitu. Bahkan kalau ada yang hilang di masjid, tidak boleh dicari. Biarkan saja. Kalau mau pergi pengumuman boleh, tapi jangan awak pergi pengumuman, tak tolong ke ustaz. Kalau ada yang nampak mencari, mungkin hilang kan, subangnya, cincinnya. Jadi awak, subang awak hilang pak, doakan supaya tidak bersobok. Begitu adab dalam masjid itu. Doakan supaya tidak ketemu. Memang tidak boleh. Biarkan saja, Allah akan ganti dengan lebih banyak daripada itu. Gitu. Adab dalam masjid itu. Karena masalah urusan dunia tidak ada. Ya. Pilih tempat duduk yang tidak mengganggu orang lain. Nah, ini hal-hal yang berkenaan dengan adab di dalam masjid. Karena waktu kita sudah masuk, maka penting kalian jaga jangan sampai ribut di dalam masjid. Untuk sholat sunnah, untuk sholat berjamaah itu, anak-anak perempuan boleh di depan ibu-ibu. Ibu-ibu cuma seorang sih yang menanganya. Kalau banyak ibu-ibu menanganya. Ada hadis yang menjelaskan, Bu, khairu sufufir rijal awaluha. Ini terakhir. Sebaik saf laki-laki dewasa itu di depan anak-anak. Wa syarruha akhiruha. Tidak baik, kurang baik di belakang anak-anak. Wa khairun nisa, sebaik saf perempuan dewasa itu akhiruha, di belakang anak-anak. Wa syarruha awaluha, kurang baik di depan anak-anak. Jadi bapak-bapak, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, baru ibu-ibu di belakang. Fari dengar dari do. Itu tujuannya apa tuh? Pendidikan. Kalau ada ibu-ibu di belakang kalian tuh kan ndak mungkin karibui ledo. Gitu. Ini kalau anak-anak diungguan sama anak-anak, ya maribuinya. Sedang nanggaik-gaik le maribui saya, le mota saya dalam masjid kan. Apalagi anak-anak. Itu gunanya makanya perlu ibu-ibu atau jemaah-jemaah itu mendengar. Kalau awak cubuan mereka, ndak terbiasa, bukan ndak terbiasa. Berarti kita yang ndak membiasakan. Itu adalah sunnah Rasul. Kalau ibu pai solat mencaliak ke Masjid Muhajirin, salah satunya di Kuranji itu, di Mawar Putih itu anak-anak perempuan soft pertama semuanya itu. Salat asar sana. Laki-laki di soft kedua, kena ketiga. Bapak-bapak di depan. Enggak ada satupun yang ribut. Nah, jadi kita ke masjid bukan untuk main dan ribut. Kalau mau main-main boleh di luar saja, supaya tidak terganggu orang sedang ibadah, sedang sholat. Ya, oke, Nana Buya semuanya pahami adab dalam masjid. Benar banyak itu, kalian lihat saja di dalam kitab-kitab adab-adab dalam masjid supaya kita lebih bagus dalam pelaksanaan ibadah kita. Demikian saja. Ada yang bertanya? Boleh? Kalau tidak, azan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.